dan di channel Info Indo LPG. Saat ini saya berada di lokasi wilayah Satlantas Polres Tulang Bawang, dan hari ini akan dilaunchingkan yaitu SIM delivery, yang artinya adalah ketika Anda membuat SIM, Anda tidak perlu datang ke Polres. Anda cukup melalui aplikasi yang disediakan oleh Kakor Lantas Mabes Polri. Kemudian nanti langsung bisa mengisi, dan di situ ada beberapa cara dan tahapan. Kemudian nanti dikirim ke wilayah Polres Tulang Bawang, khususnya di Satuan Lalu Lintas. Kemudian biayanya pun semua tertera di situ, dan nanti akan bekerja sama dengan salah satu perbankan. Nanti setelah terkonfirmasi bisa untuk dilakukan proses, maka akan dilakukan pembayaran langsung ke perbankan, dan tidak lama maka SIM Anda akan diproses, dan kemudian setelah jadi akan dikirim ke alamat Anda di mana, sehingga Anda tidak kesulitan untuk datang ke Polres Tulang Bawang ataupun Polres terdekat. Dimanapun Anda berada, sesuai dengan alamat yang dibuat, maka Anda bisa untuk membuat atau mencetak SIM tanpa hadir ke kantor polisi. Oke guys, kita ikuti seperti apa sih proses yang sebetulnya, dan seperti sangat mempermudah bagi masyarakat yang enggan, yang tidak ada waktu datang ataupun hadir ke kantor polisi ataupun di bagian SIM untuk membuat atau memproses SIM, sehingga layanan ini sangat mudah dan simple, serta pasti meringankan dan memudahkan kita atau masyarakat untuk mendapatkan SIM kendaraan Anda. Oke, kita ikuti. Ini adalah merupakan loket pelayanan pembuatan SIM surat izin mengemudi, yang ini sudah ada pelayanan bagi Anda yang mungkin selama ini hadir membuat SIM di kantor polisi, sehingga dengan adanya layanan secara online nantinya Anda tidak perlu datang ke Polres, cukup menggunakan aplikasi, satu aplikasi menggunakan satu nomor handphone ya. Nanti bagi para pembuat SIM baru atau perpanjangan, Anda tidak perlu lagi membayar secara manual di lokasi pembuatan SIM atau di Satlantas, karena sistemnya sudah melalui transfer di salah satu bank. Dan Anda tidak perlu lagi yaitu menggunakan hadir, maksud kami datang kemudian melakukan percetakan foto di ruang foto pembuatan SIM. Anda cukup berfoto melalui handphone yang nanti dikirim melalui aplikasi. Jadi sehingga ketika Anda sudah daftar melalui akun yang disiapkan oleh Kakor Lantas atau Satlantas, maka tidak perlu Anda hadir dan berfoto di sini. Cukup melalui foto tersebut dicetak melalui foto yang Anda kirimkan melalui akun. Pastinya Anda nggak akan ketemu dengan Mbak Polwan. Mbak Polwan ini adalah yang selalu melakukan pencetakan, yaitu pembuatan SIM Anda dan memfoto Anda gitu untuk dibuat SIM. Sehingga dengan adanya program Sinar ya Mbak ya. Sinar. Program Sinar ini akan lebih mempermudah masyarakat mendapatkan SIM tanpa ada kendala dan tanpa adanya alasan yang selama ini mungkin kendalanya tidak ada waktu, tidak dapat hadir, kemudian tidak bisa berangkat. Sehingga dengan adanya layanan ini, maka Anda bisa langsung mendapatkan layanan secara online. Dan ini adalah salah satu program dari Bapak Kapolri melalui Kakor Lantas dengan adanya program Sinar SIM Nasional Privacy. Jadi ini model delivery. Jadi setelah SIM, jadi kita yang akan kirim, Bapak Ibu sekalian tinggal tunggu di rumah, sertakan alamat, SIM pasti sampai di rumah.
tidak perlu kita ngambil dan tidak perlu kita pesan. SIM jadi langsung dikirim melalui salah satu amplop ini, bungkusnya seperti ini. Ini adalah namanya Sinar ya Mbak ya. Ya, Sinar dengan kepanjangannya apa Mbak? SIM Nasional Presisi. Kemudian pengen tahu SIM yang sekarang? Kita lihat. SIM yang sekarang model seperti ini. Ya, salah satu contoh SIM saya. Ini. Kemudian nanti Anda tidak perlu lagi datang ke Polres, cukup melalui akun yang disediakan oleh Kakor-Lantas. Oke, terima kasih guys. Sementara itu nanti akan video petunjuk lebih lanjut akan kita sisipkan. Jangan lupa di channel Info Update LPG dan Info Indo LPG. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Kapolri, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan ini kami memandu secara langsung proses perpanjangan SIM A dan C secara online menggunakan aplikasi Sinar yang merupakan bagian dari platform digital Korlantas. Platform digital Korlantas merupakan aplikasi berbasis mobile yang saat ini dapat diunduh melalui link http://bit.sinar Polri. Platform ini merupakan mall pelayanan dari seluruh inovasi Korlantas yang berbasis online, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan secara bersama-sama launching ETLE. Saat ini kita melaksanakan launching Sinar, SIM Nasional Presisi, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita juga akan melakukan launching Samsat Digital Nasional atau Signal. Kesemua aplikasi tersebut akan menjadi satu kesatuan pada platform digital Korlantas, sehingga dengan hanya satu unduhan, masyarakat dapat menikmati berbagai fitur dan layanan yang berkaitan dengan lalu lintas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di hadapan kita telah hadir 3 warga masyarakat yang akan melakukan perpanjangan SIM menggunakan aplikasi Sinar. Di sebelah kiri ada adik mahasiswa dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Mbak. Ya, kemudian di tengah ada saudara kita pengemudi ojek pangkalan dari daerah Kute, Bali. Selamat siang, Bli. Selamat siang. Dan paling kanan ada santri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang didampingi langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Mahfudz atau Gus Kikin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai tahapan awal dari proses registrasi. Kita akan menuju kampus UI di Depok. Adik kita mahasiswi UI yang sebelumnya telah melakukan download terhadap aplikasi Sinar pada platform digital Korlantas, kemudian akan diminta untuk memasukkan nomor handphone untuk kemudian mendapatkan kode OTP atau one time password. Kode ini dimaksudkan agar satu nomor handphone hanya bisa digunakan oleh satu orang dan satu nomor induk kependudukan. Kemudian akan diminta untuk mengisi PIN. PIN ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya akan diminta untuk melengkapi data, di mana data-data ini nantinya akan diverifikasi menggunakan teknologi liveness face recognition. Teknologi tersebut mampu mengekstraksi rumusan biometri wajah
dengan akurasi lebih dari 95%. Dan ini merupakan teknologi yang pertama digunakan dalam layanan lalu lintas. Kita lihat adik kita sementara memasukkan data-data yang dibutuhkan. Akses data NIK dan face matching ini merupakan interkoneksi dan dukungan layanan penuh dari Div TIK Polri. Kita berikan aplaus untuk Div TIK Polri. Setelah dilakukan verifikasi dan data-data lengkap, kemudian nantinya akan muncul halaman beranda dari platform digital Korlantas. Kita lihat, ini adalah proses pengambilan face recognition. Kemudian nanti ada tampil verifikasi dari email. Setelah seluruhnya terkonfirmasi, maka akan tampil pilihan menu pada layar belanda platform digital Korlantas. Kita tinggal memilih icon sinar atau SIM, akan muncul seluruh tampilan layanan yang berkaitan dengan SIM, kemudian kita tinggal memilih perpanjangan SIM. Maka selanjutnya kita tinggal mengikuti proses atau instruksi yang akan diberikan. Baik, hadirin sekalian, kita tinggalkan Depok untuk mengikuti tahap selanjutnya. Kami mengajak hadirin untuk menuju ke Denpasar, Bali. Kita saksikan saudara kita pengemudi ojek ini telah melakukan uji psikologi menggunakan aplikasi EPSI, di mana aplikasi ini melakukan tes terhadap yang pertama adalah tes kepribadian yang berisi dimensi pengendalian diri, penyesuaian diri, stabilitas emosi, dan prososial. Kemudian tes yang kedua berkaitan dengan tes kecermatan untuk mengukur konsentrasi, ketelitian, dan ketahanan kerja. Soal-soal ini dibuat dengan metode item generated test. Apabila pemohon memenuhi syarat, maka hasil dari tes psikologi ini secara otomatis akan terkirim ke aplikasi Sinar. Namun apabila tidak memenuhi syarat, akan diberikan konseling secara online di dalam aplikasi untuk kemudian diberikan kesempatan ujian ulang sebanyak 1 kali. Aplikasi ini dibangun oleh Biro Pesi SSDM Mabes Polri bekerja sama dengan PT Central Assessment Indonesia sebagai pengembang aplikasi. Sekali lagi kami mohon berikan aplaus untuk Biro Pesi SSDM Mabes Polri. Setelah melakukan tes psikologi, kita saksikan pengemudi ojek ini menuju ke klinik di mana sehari sebelumnya yang bersangkutan telah melakukan registrasi melalui aplikasi Erikes. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dokter akan mencocokkan data pemohon melalui teknologi face recognition melalui foto selfie. Apabila data sesuai dengan registrasi pada aplikasi dokter, maka kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atau pemohon SIM. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan pendengaran dan penglihatan. Di dalam aplikasi Erikes ini juga terdapat nama dan alamat dokter yang terdekat sesuai dengan lokasi pemohon. Dan seluruh dokter yang tercantum namanya pada aplikasi ini telah mendapatkan rekomendasi dari Pusdokes Polri. Aplikasi ini dibangun oleh Pusdokes Polri bekerja sama dengan Nagabendu Teknologi sebagai pengembang aplikasi. Sekali lagi kami mohon berikan aplaus untuk Pusdokes Mabes Polri. Apabila pemohon memenuhi syarat, maka selanjutnya hasil
akan secara otomatis terinput ke aplikasi Sinar. Namun apabila tidak memenuhi syarat, maka proses permohonan perpanjangan SIM tidak dapat dilanjutkan. Hadirin sekalian, dengan adanya dua aplikasi ini, Erikes dan EPSI, maka menambah hasanah data yang dimiliki oleh Korlantas, tidak hanya data forensik kepolisian atau data demografi, tetapi kami juga akan memiliki data riwayat kesehatan dan riwayat psikologi bagi seluruh pemilik SIM, yang sewaktu-waktu data ini dapat digunakan untuk kepentingan kepolisian. Kami lanjutkan tahapan selanjutnya, kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian menuju Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kita saksikan ada santri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didampingi langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, ada Kiai Haji Mahfudz atau Gus Kikin bersama-sama dengan kita, di mana santri tersebut telah melakukan registrasi aplikasi Sinar dan telah memenuhi persyaratan psikologi dan kesehatan. Selanjutnya yang bersangkutan tinggal memilih metode pengiriman, di mana metode pengiriman ini terbagi 3. Yang pertama diambil sendiri pada Satpas penerbit, yang kedua diwakilkan tentunya dengan menggunakan surat kuarsa, dan yang ketiga menggunakan jasa pengiriman, yaitu jasa PT Pos Indonesia. Setelah dilakukan pemilihan metode, kemudian dilakukan pengisian alamat pengiriman. Setelahnya nanti akan muncul data permohonan yang perlu dilakukan konfirmasi oleh pemohon, sekaligus akan muncul biaya yang harus dibayar oleh pemohon. Pembayaran PNBP SIM menggunakan virtual account Bank Negara Indonesia. Manakala sudah dilakukan pembayaran dan berhasil, akan ada notifikasi yang menunjukkan bahwa pembayaran telah sukses dilaksanakan. Hadirin sekalian, setelah dilakukan pembayaran, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian menuju ruang operator Satpas penerbit SIM dari ketiga Satpas tadi. Ada Satpas Depok, Polda Metro Jaya, kemudian Satpas Denpasar, Polda Bali, dan Satpas SIM Jombang, Polda Jawa Timur. Kami akan mencoba menyapa salah satu, kami akan mencoba menyapa Satpas Jombang, Polda Jawa Timur. Satpas Jombang, salam presisi. Salam presisi. Ya, terima kasih Satpas Jombang. Untuk operator Satpas Jombang, apakah pemohon perpanjangan SIM melalui aplikasi Sinar sudah masuk ke dalam dashboard Satpas? Siap, sudah komandan. Baik. Silahkan dilakukan verifikasi. Siap, sudah komandan. Atas nama Muhammad Subhanuri sudah terverifikasi. Baik, terima kasih. Kalau demikian silakan dilakukan pencetakan. Ya, kita lihat bersama-sama tampilannya setelah dilakukan verifikasi, kemudian langsung dilakukan pencetakan. Hanya dalam hitungan menit setelah dilakukan pembayaran, SIM sudah dapat dicetak. Hadirin sekalian, ini adalah terobosan spektakuler, tanpa harus datang ke Satpas, tanpa harus mengantri, hanya dalam hitungan menit, SIM sudah dapat dicetak. Ini membuktikan pernyataan Bapak Kapolri bahwa pelayanan Polri semudah melakukan pesanan pizza delivery. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, SIM akan dikirim ke alamat tujuan oleh petugas PT Pos. Kita kembali ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kita lihat santri atas nama Subah. Setelah SIM dicetak, maka otomatis pada tampilan aplikasi Sinar akan muncul gambar SIM yang tadi telah dicetak.
Kemudian berikutnya nanti akan muncul juga survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aplikasi. Setelah nantinya SIM diterima oleh pemilik SIM, maka secara otomatis SIM akan terdigitalisasi. Namun yang perlu kami garis bawahi adalah digitalisasi SIM tidak serta-merta menggantikan fungsi dari fisik kartu SIM. Tetapi semata-mata fungsi digitalisasi SIM untuk membuktikan bahwa data pemilik SIM itu sudah direkam oleh Pusat Data SIM Korlantas sebagai data forensik kepolisian yang pada saatnya itu akan bisa digunakan untuk kepentingan Polri ke depan. Hadirin sekalian, demikianlah proses perpanjangan SIM A dan C melalui aplikasi Sinar. Kita patut berbangga bahwa berdasarkan penelusuran kami, layanan seperti ini merupakan layanan yang pertama kali di dunia. Kita berikan aplaus untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hadirin sekalian, kami mengajak, ternyata ada warga negara Indonesia di beberapa belahan negara yang mengikuti secara langsung proses launching ini. Kita akan menyapa warga negara Indonesia yang berada di Australia. Ini ada Ibu Khadijah Ali. Selamat siang Ibu Khadijah. Selamat siang Pak. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyaksikan launching aplikasi Sinar. Kami mohon mungkin ada kesan dari Ibu, kami persilahkan. Ya. Selamat pagi Bapak Kapolri, salam presisi dan para pejabat yang hadir pada launching SIM online. Saya Khadijah Ali mewakili para pelajar yang berada di luar negeri dan para diaspora Indonesia yang berada di Australia, mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas terobosan kreatif dan inovasi dalam pembuatan SIM online, khususnya manfaat yang besar untuk para pelajar yang berada di luar negeri dan para diaspora Indonesia yang berada di Australia. Dan ini merupakan suatu peningkatan citra Pak dan pandangan positif ke depan dalam pembuatan SIM. Dan juga merupakan terobosan kreatif yang luar biasa dalam menjawab tantangan dalam solusi positif tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas launchingnya layanan SIM online. Semoga dapat meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Salam presisi Bapak Kapolri. Baik, terima kasih Ibu Khadijah. Salam sehat selalu, salam hormat kami untuk warga negara Indonesia yang berada di Australia. Selanjutnya kita sapa saudara kita, ada Bapak Ferdinand Murni Hamundu yang berada di Malaysia. Mungkin bisa mewakili warga negara Indonesia yang ada di Malaysia untuk menyampaikan kesan terhadap aplikasi Sinar. Kami persilakan Pak Ferdinand. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi, salam sehat dan salam presisi. Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo beserta jajaran, kemudian juga seluruh rakyat Indonesia, baik pelajar, pekerja migran Indonesia, di mana saja yang saat ini hadir pada launching SIM Nasional Presisi atau Sinar. Saya, Ferdinand Murni Hamundu, mewakili para pelajar di luar negeri, serta pekerja migran, dan juga diaspora Indonesia di Malaysia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih bangga kepada Bapak Kapolri atas peran dan komitmen tinggi dalam melindungi, menjamin, dan melayani hak warga negara Indonesia di mana saja, tidak mengenal batas termasuk kami yang saat ini berada di luar negeri. Pelayanan online ini sebagai upaya tanggap kebiasaan baru COVID-19 dari Korlantas merupakan lompatan teknologi yang sungguh-sungguh spektakuler. Sekali lagi selamat, salam presisi Bapak Kapolri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferdinand, salam sehat selalu dan salam hormat kami untuk warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Kapolri untuk melakukan interaksi langsung dengan Ketua Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Pak Yai. Apa kabar Pak Yai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Kapolri, kami di Tebu Ireng sehat. Alhamdulillah. Pak Yai beserta para santri kami hari ini hadir di Jakarta, tersambung langsung dengan beberapa daerah, wabil khusus Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Saya tadi melihat langsung salah satu santri dari Gus Ikin mencoba menggunakan aplikasi perpanjangan SIM secara digital atau kita sebut dengan SIM nasional presisi. Bagaimana mungkin ada kesan dari Pak Kiai ataupun Dek Syubah tadi ketika menggunakan aplikasi, apakah ada kesulitan ataupun ada saran masukan mungkin untuk kami bisa memberikan pelayanan lebih baik? Alhamdulillah Bapak Kapolri, ini adalah inovasi yang sangat luar biasa dari institusi Polri khususnya Korlantas, sehingga membantu memudahkan masyarakat khususnya para santri untuk melakukan perpanjangan SIM kapan saja dan di mana saja. Kami salut di musim pandemi seperti ini, hal seperti digitalisasi SIM ini harus diadakan. Salut kami Pak Kapolri. Terima kasih Pak Yai. Salam hormat kami untuk seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Doakan saya dalam waktu dekat insya Allah kami akan bersilaturahmi langsung dengan Pak Yai dan para santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Pak Kiai. Demikianlah hadirin sekalian, kita telah menyaksikan proses perpanjangan SIM A dan C melalui aplikasi Sinar di mana saja dan kapan saja. Kami sadar bahwa kami belum sempurna, tetapi kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang presisi dan menjadi polisi-polisi baja demi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Rasanya harus kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Bapak Kapolri, Bapak Kakor Lantas beserta jajaran, salut. Memang ini adalah benar-benar layanan yang luar biasa. Bahkan ini adalah layanan yang pertama.